Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara Cidipo Cakra Dharma Podcast. Pada kali ini saya, Reni Nurhayati, akan berbincang-bincang dengan narasumber salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih yang merupakan mahasiswi berprestasi dan tentunya aktif juga di organisasi. Siapa lagi kalau bukan Teh Febi. Halo Teh Febi. Halo Ren, halo teman-teman semua. Teh Febi ini merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih yang merupakan mahasiswi berprestasi dan juga banyak sekali mengikuti organisasi. Nah, Teh Febi ini merupakan mahasiswi tingkat 4 dan prodi S1 Analis Kimia. Sebelumnya mau bertanya nih Teh, pada saat Teteh mau masuk ke Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, nah apakah Teteh sudah terpikirkan apa saja yang ingin Teteh raih pada saat perkuliahan? Sebenarnya waktu baru mau masuk ke Staba nih ya, kayaknya belum kepikiran apa-apa sih, karena kan zamannya masih maba tuh masih apa ya, kayak zamannya kita perubahan dari siswa menjadi mahasiswa kan, dan kayaknya belum kepikiran gitu dunia perkuliahan tuh kayak gimana gitu. Cuman karena apa ya, udah jadi rutinitasnya Staba nih, tiap PPSM itu biasanya suka menghadirkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Nah dari situ sempat ada keinginan dan kepikiran, kayaknya keren nih kalau misalnya bisa berprestasi juga gitu kan. Oh seperti itu ya Teh. Nah kan Teteh sudah melihat gitu ya Teh, kakak tingkat yang berprestasi. Nah dari situ kan Teteh termotivasi. Nah pada saat tahu Teteh kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi, apa saja persiapan Teteh, apa saja yang dirancang sama Teteh untuk menjadi seperti itu juga? Mungkin kalau untuk persiapan ya, mungkin pasti tiap orang beda-beda nih persiapannya. Cuman satu hal yang kebanyakan orang itu pasti persiapan itu, pertama harus mau keluar dari zona nyaman kan ya pastinya. Nah, terus kalau dari aku pribadi sih lebih ke pola pikir, karena kan kebanyakan mahasiswa itu berpikir kalau mahasiswa untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu cuma dilihat dari sisi akademiknya aja kan, padahal sebenarnya dari sisi keaktifan kayak mengikuti berorganisasi itu juga penting banget. Pada saat ini Teteh sedang mengikuti organisasi apa saja Teh? Kalau untuk sekarang sih organisasi yang lagi diikutin ya, itu lagi menjabat di IKHIMKI, Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia. Nah tapi sebelum ikutan IKHIMKI itu juga ikut UKM, ada hidroponik, terus UKM Koma atau Community of Muslim Al-Haq, terus ikut di BEM juga, kepengurusan BEM. Teh, kan Teteh itu mengikuti banyak sekali organisasi ya, dan Teteh juga merupakan salah satu mahasiswi berprestasi. Nah, bagaimana cara Teteh mengatur waktu antara organisasi, akademik, dan juga urusan pribadi Teteh? Kalau misalnya untuk mengatur waktu sebenarnya nggak gampang sih ya, pasti itu juga jadi kendala untuk setiap orang gitu. Cuman kalau aku untuk ngebagi waktunya itu ya balik lagi ke skala prioritas, mana yang menjadi hal yang penting. Sebenarnya semua juga pasti penting ya, cuman mana yang paling penting, terus yang mungkin lebih penting, terus dilihat juga dari mendesak atau tidaknya, kayak gitu sih. Oh seperti itu ya Teh. Nah kalau misalkan kan Teteh tuh terbilangnya orang sibuk gitu ya Teh. Nah bagaimana cara belajar Teteh agar tetap konsisten? Kalau cara belajar sebenarnya nggak ada cara khusus sih ya, kayaknya sama aja gitu kayak mahasiswa yang lain. Cuman kalau aku pribadi, ketika aku capek ya aku istirahat gitu, terus kalau ketika aku ngantuk ya aku tidur. Tapi selalu apa ya, berpegang gitu ke pemikiran bahwa segala hal apapun itu harus dilakuinnya secara maksimal gitu, paling ya di situ. Teh kan tadi Teteh bilang melakukan sesuatu itu dengan semaksimal mungkin ya Teh, Mengupayakan semaksimal mungkin. Oh iya Teh. Nah bagaimana cara Teteh memaksimalkan pembelajaran namun di luar jam pelajaran? Sebenarnya kalau untuk memaksimalkan, kita kan nggak bisa ya cuma ngandelin dengan materi yang ada di perkuliahan aja gitu. Pastinya kita juga harus ada waktu nih buat kita memahami si materinya, karena ketika lagi belajar itu kayaknya mungkin sebagian kecil itu bisa langsung masuk gitu kan, bisa langsung ngerti gitu. Nah makanya harus diimbangi juga dengan kita memahami si materinya, pastinya di luar dari jam mata kuliah itu gitu. Terus ya intinya satu sih, jangan pernah menghafal
bagus sih sebenarnya ya menghafal, cuman jangan pernah yang pastinya jangan melulu untuk menghafal si materinya, tapi yang pasti itu harus memahami isi dari si materinya kayak gitu. Oh iya ya teh, benar. Jadi lebih baik kita itu memahami daripada menghafalnya. Jika kita memahami semua soal ataupun materi yang diberikan pada bab itu, kita juga akan lebih mengerti gitu ya teh. Iya bener banget, jadi lebih baik itu ke pemahamannya ya, karena ketika kalau misalnya kita ngapalin sesuatu nih, itu kan yang kayak cuma dihafalin doang ketika ntar menemukan suatu masalah atau misalnya kayak soal gitu. Sebenarnya intinya ke situ-situ juga, cuman karena kita konsepnya ngapalin dan ketika ada kata yang hilang atau mungkin dihilangkan dari persoalan itu kan bisa aja kitanya malah jadi bingung sendiri gitu. Beda lagi sama kalau kita memahami gitu, intinya ke situ, ya mau diubah gimana pun konsep atau kata-katanya ya pasti bakal mengarah ke situ juga gitu. Oh seperti itu ya teh. Nah teh kan tiap orang itu beda-beda ya teh. Ada orang yang penghafal, ada juga orang yang lebih suka memahami gitu. Nah untuk teteh sendiri itu lebih penghafal atau lebih suka memahami? Sebenarnya dua-duanya bagus sih ya, maksudnya ada sisi positifnya juga gitu. Menghafal juga itu bagus kan, cuman kalau aku dan saran aku untuk teman-teman semua juga, lebih baik itu pertamanya kita dari pemahaman dulu nih. Nah ketika kita udah paham, mungkin bisa juga dibarengi dengan menghafal gitu. Jadi untuk apa ya, kayak saling menunjang gitu, cuman ya intinya lebih baik di pemahaman sih. Oh seperti itu ya teh. Nah teh untuk selanjutnya itu, selama teteh menjadi mahasiswi Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI, ada gak sih teh rintangannya? Sebenarnya pasti ada sih ya, apalagi kendala terbesar itu ada di diri kitanya sendiri gitu, kayak rasa malas ngerjain tugas lah, malas belajar. Dan untuk mahasiswa yang suka organisasi nih, untuk kaum organisasi itu pasti kendalanya itu ada di bentrok gitu, kayak misalnya bentrok waktu rapat sama waktu buat belajar atau ngerjain tugas. Nah kan tadi teteh sudah menyebutkan ya teh rintangan-rintangannya. Nah cara teteh mengatasi hal tersebut itu seperti apa sih teh? Kalau untuk mengatasi yang bentrok ini ya, sebenarnya kalau kita lagi untuk mahasiswa yang berorganisasi nih ya, ketika kita bentrok antara waktu ngerjain tugas sama kumpulan organisasinya atau rapat kayak gitu, sebenarnya bisa sih kita rapat sambil bawa tugasnya gitu. Dulu waktu aku zamannya di BEM nih, karena kita kan kalau di BEM tuh dari mahasiswa staba juga kan, kumpulnya sama anak-anak kelas juga, dari kelas lain juga gitu. Nah ketika ada tugas ya kenapa enggak gitu buat kita bawa tugasnya terus kita kerjain bareng-bareng, karena jadi untuk apa ya, kayak mengefektifkan dan mengefisienkan waktu gitu. Jadi kita rapat iya, tapi tugas juga bisa selesai gitu, walaupun emang kebanyakannya malah jadi kayak ke distract, kayak yang harusnya ngerjain tugas malah jadi ngobrol lah atau apa, tapi kan sedikit-sedikit tugas kita itu jadi selesai gitu, jadi kekerjain gitu. Terus kalau misalnya untuk kendala dari diri kita sendiri, yaitu balik lagi ke diri kita. Ketika kita kayak males gitu, pastinya kita harus apa ya, harus punya lingkungan yang bisa bawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Nah makanya untuk pertemanan itu emang penting gitu, tapi bukan berarti kita harus kayak milih-milih teman nih. Sebenarnya enggak, berteman tuh ya sama siapa aja, cuman ya itu apa, balik lagi gimana kita mengambil sisi positifnya dari pertemanan itu gitu. Ketika lingkungan kita itu pada kayak misalnya pada rajin-rajin gitu kan, kita jadi kebawa rajin juga kayak gitu sih. Oh jadi mungkin teh circle pertemanan juga berpengaruh gitu ya teh pada masa mahasiswi ini? Iya berpengaruh banget sih, apalagi pengalaman aku waktu ibaratnya di organisasi gitu ya, ketika kita apa ya, kayak ada rapat nih atau ada kumpulan, temen yang satu kayak nggak bisa datang, kadang kan kita juga jadi kayak kebawa, jadi nggak mau ikut kumpul gitu. Cuman ya apa sih, makanya diperbanyak apa ya, circle positifnya gitu, diambil positifnya. Dan juga ya balik lagi ke diri kita gitu, ketika emang lingkungan kita mungkin apa sih, ada kan sisi ada positif nih, ada sisi negatifnya juga. Ketika kita menghadapi sisi negatifnya itu ya harus diimbangi dengan perkuatan di diri kita gitu. Oh berarti kalau seperti itu circle pertemanan itu mempengaruhi ya teh? Mempengaruhi banget sih itu,
Tapi bukan berarti kita harus apa ya, kayak membatasi diri untuk berteman sama siapa aja gitu, karena berteman sama siapapun itu penting juga. Oh iya ya teh, karena berteman itu juga merupakan ajang silaturahmi ya teh. Iya bener banget, jadi apa ya, menambah jejaring juga kan ya. Nah iya benar seperti itu. Nah teh, yang Reni tahu teteh itu mengikuti beasiswa nih. Nah kalau boleh tahu nih teh, sebelum teteh tahu beasiswa itu, teteh itu mendapatkan informasi-informasi beasiswa itu dari mana sih teh? Kalau untuk infonya sendiri itu dari kemahasiswaan ya, pastinya itu suka ngasih informasi gitu. Terus di sosial media juga banyak sih sebenarnya info-infonya. Oh kalau teteh suka mencari tahu sendiri nggak teh? Kalau mencari tahu, ya sih pernah mencari tahu. Itu ya apa sih, biasanya kan dari grup-grup juga suka ada tuh yang share-share tentang beasiswa gitu. Cuman emang kalau untuk info beasiswa di sosmed gitu biasanya dia itu kayak beasiswa non pemerintahan gitu kan. Nah jadi emang karena jangkauannya luas, untuk biasanya persyaratannya juga kan kayak lebih mudah gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang peluangnya itu kecil gitu kalau dari situ. Teh kalau boleh tahu nih, teteh pernah daftar beasiswa apa aja? Kalau untuk daftar itu nyoba yang JFLS atau yang dari Pemprov Jabar. Terus pernah juga nyoba daftar ke beasiswa yang non pemerintah itu yang GYA Global Youth Action gitu. Cuman yang lolos alhamdulillah dari yang JFLS itu. Kalau untuk dari segi persiapan sebenarnya rata-rata mungkin sama sih ya untuk persiapannya itu kayak pemberkasan gitu. Cuman kalau untuk beasiswa yang JFLS itu yang aku tahu ada persiapan lebihnya nih, kayak dari pembuatan esai, terus ada pembuatan portofolio juga. Terus ya sih kayak gitu. Oh seperti itu ya teh. Nah kalau untuk kendala-kendalanya apa sih teh yang pernah teteh hadapi pada saat pendaftaran beasiswa? Kalau kendala pendaftaran itu kan karena untuk yang beasiswa JFLS ini ya, karena dia itu beasiswa dari pemerintah gitu, jadi persyaratan sendirinya pun itu cukup banyak dan emang kalau bisa dibilang agak ribet gitu. Dia dari pemberkasannya itu udah banyak kan ya, cukup banyak gitu yang harus dikumpulin, kayak ada transkrip, terus ada dari rapot SMK juga bahkan disuruh dikumpulin gitu. Terus kita juga disuruh bikin portofolio. Kadang yang bikin bingungnya itu ini portofolio kayak gimana nih, apalagi untuk jurusan analis kimia kan ya. Mungkin kalau untuk yang desain tinggal bikin kayak editan gitu kan, editan yang biasa dibuat gitu. Kesulitannya di situ. Terus di esai juga mungkin kita harus menuangkan dari tema yang diminta itu, kita harus menuangkan ke kata-katanya itu kayak gimana. Itu sih paling. Oh iya ya teh, berarti daftar beasiswa itu gak gampang ya teh? Ya bisa dibilang kayak gitu sih, karena apalagi khususnya untuk beasiswa yang kayak dari pemerintah gitu, itu biasanya untuk dari segi aturannya itu kan lumayan banyak juga ya. Terus kita juga kayak harus ngisi kontrak gitu. Terus untuk masa tunggu kita nih lolos enggaknya itu juga emang cukup lama gitu. Jadi ya emang harus persiapan dan harus bersabar juga gitu. Tapi pastinya diiringi sama doa juga. Oh berarti untuk daftar beasiswa itu juga kita harus sabar ya teh untuk nunggunya? Iya bener banget. Teh kan untuk beasiswa itu biasanya ada yang penilaiannya hanya dari akademik saja, ada juga yang dari akademik serta nilai plus organisasinya. Nah kalau misalkan teteh daftar organisasi, nah lebih condong kemana nih teh untuk penilaiannya? Kalau untuk beasiswa yang aku ikutin ya sebenarnya awalnya juga kayak bimbang gitu. Ini kan karena aku juga ikut organisasi dan alhamdulillahnya dari segi akademik juga cukup bagus gitu. Sebenarnya waktu mau daftar tuh bingung gitu, ini mau lewat yang jalur akademika atau yang lewat aktivis, dan konsultasi juga ke bagian kemahasiswaannya dan disaranin itu untuk daftar lewat jalur yang akademik. Jadi untuk dari pendaftarannya aku ngambil jalur yang akademik, tapi yang si organisasi ini tetap aku bawa gitu, karena dari organisasi ini dia bisa jadi nilai tambah, mungkin jadi ini ya bahan pertimbangan untuk pihak panitia menyeleksi penerimanya gitu. Oh jadi untuk JFLS ini tidak hanya akademik saja kali ya teh untuk penilaiannya? Iya sebenarnya kalau untuk JFLS sendiri itu
Untuk jalurnya ada 3, ada yang dia prestasi akademik, ada yang prestasi non akademik kayak di bidang olahraga, terus di bidang kayak agama gitu, terus ada juga yang jalur aktivis gitu. Cuman emang apa ya, antara akademik sama organisasi atau prestasi lain itu emang saling berkesinambungan gitu, karena ketika kita mau daftar di jalur prestasi misalnya aktivis pun itu kayak ada minimal IPK-nya gitu kan, berarti ya akademik itu penting dan organisasi juga sebenarnya penting. Jadi keduanya saling mendukung ya Teh? Iya bener banget. Nah Teh, kan Teteh itu suka daftar beasiswa nih. Nah motivasi apa sih Teh yang mendorong Teteh untuk mendaftar beasiswa? Motivasinya satu sih, yang pasti pengen bantu meringankan beban orang tua ya, karena kita tahu lah ya biaya kuliah tuh kan nggak murah gitu, dan untuk mahasiswa kayak kita apalagi yang belum bekerja ya dari mana lagi gitu kalau bukan dari orang tua. Nah motivasi terbesarnya ya pasti itu, pengen bantu meringankan. Oh, bagus sekali ya Teh motivasinya. Nah Teh, yang terakhir nih, pesan apa yang akan disampaikan Teteh kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani kuliah di luar sana? Kalau pesan dari aku, yang pasti jangan pernah cepat merasa puas, kemudian lakukan segalanya dengan hati, dan yang pasti jangan pernah takut untuk berorganisasi. Nah mantap banget kan ya teman-teman, banyak sekali pengalaman-pengalaman Teh Feby yang dapat kita implementasikan. Semoga kita juga bisa menjadi mahasiswa berprestasi seperti Teh Feby ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di CD Pod selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.